Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Juni Iswanto, SEMM. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab 7 tentang populasi dan sampel penelitian dalam metode penelitian kuantitatif. Metode ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pengambilan data dalam penelitian. Sebelumnya, mari kita berkenalan. Urgensi populasi dan sampel. Dalam penelitian kuantitatif, populasi dan sampel memiliki peran yang sangat penting. Tidak semua populasi bisa kita teliti karena biasanya jumlahnya yang sangat besar. Selain itu, penelitian memiliki keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, peneliti mengambil sebagian dari populasi yang disebut sampel. Namun, sampel harus representatif atau benar-benar mewakili populasi. Jika salah menentukan sampel, maka hasil penelitian bisa bias dan tidak valid. Pengertian populasi. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi tidak hanya manusia, tetapi bisa berupa benda, dokumen, peristiwa, atau lembaga. Contohnya, seluruh siswa kelas 12, seluruh guru PAI di Sidoarjo, seluruh nasabah Bank Syariah. Selanjutnya ada jenis populasi. Yang pertama ada populasi terbatas. Populasi terbatas adalah populasi yang diketahui jumlahnya secara pasti, misalnya 200 siswa. Yang kedua ada populasi tidak terbatas. Populasi tidak terbatas adalah populasi yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti, misalnya pengguna sosial media di Indonesia. Yang ketiga ada populasi target. Populasi target adalah populasi yang menjadi sasaran generalisasi penelitian. Yang keempat ada populasi terjangkau. Populasi terjangkau adalah populasi yang secara realistis dapat diakses oleh peneliti. Misalnya, target penelitiannya adalah seluruh siswa SMA di Jawa Timur. Tetapi karena adanya suatu keterbatasan, maka yang diteliti hanya siswa SMA di Sidoarjo saja. Selanjutnya ada pengertian sampel. Menurut Ridwan, sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diwakili. Sedangkan Soegija berpendapat bahwa sampel merupakan sebagian dari objek yang diambil dan keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap mewakili, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan teknik tertentu untuk mewakili populasi. Tujuan dari penggunaan sampel sendiri adalah untuk menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga, tetapi tetap memperoleh data yang akurat. Sampel harus mencerminkan karakteristik populasi. Syarat sampel yang baik. Yang pertama, representatif yang artinya mewakili populasi. Yang kedua, tidak bias. Yang ketiga, diambil dengan teknik yang tepat. Yang keempat, jumlahnya memadai. Dan yang terakhir, jika sampel terlalu kecil atau tidak tepat, maka hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan. Hubungan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan, sedangkan sampel adalah sebagian yang mewakili. Jika sampel diambil dengan benar, maka penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi.
Namun, jika sampel salah, maka kesimpulan penelitian menjadi tidak akurat. Pengertian teknik sampling. Teknik sampling adalah cara untuk metode yang dilakukan untuk menentukan sampel populasi. Secara umum, teknik sampling dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling. Probability sampling adalah teknik di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Jenisnya antara lain simple random sampling, yang kedua stratified sampling, yang ketiga cluster sampling, systematic sampling. Teknik ini lebih objektif dan cocok untuk penelitian kuantitatif yang ingin melakukan generalisasi. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama. Jenisnya antara lain purposive sampling, accidental sampling, quota sampling, dan snowball sampling. Teknik ini biasanya digunakan ketika ada keterbatasan akses atau kondisi tertentu. Setelah tadi kita mengetahui apa itu probability sampling dan apa itu non-probability sampling, selanjutnya kita bisa melihat perbandingan antara kedua teknik tersebut. Probability sampling merupakan teknik yang lebih objektif karena setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Oleh karena itu, hasil yang menggunakan teknik ini lebih mudah digeneralisasikan ke seluruh populasi. Sedangkan non-probability sampling bersifat lebih subjektif karena pemilihan sampel biasanya berdasarkan pertimbangan peneliti atau kondisi tertentu, sehingga tidak semua anggota populasi tersebut memiliki peluang yang sama. Akibatnya, hasil penelitian dengan teknik ini memiliki keterbatasan dalam generalisasi. Oleh karena itu, dalam penelitian kuantitatif yang bersifat formal, probability sampling lebih dianjurkan karena dianggap lebih ilmiah dan menghasilkan data yang lebih representatif. Selain teknik sampling, hal lain yang juga sangat penting dalam penelitian kuantitatif adalah menentukan ukuran sampel yang tepat. Karena ukuran sampel memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat kesalahan atau margin of error dalam suatu penelitian. Secara umum, semakin besar jumlah sampel, maka tingkat kesalahannya akan semakin kecil. Hal ini karena data yang diperoleh semakin banyak dan semakin mewakili populasi. Namun demikian, peneliti juga harus mempertimbangkan efisiensi waktu, biaya, tenaga. Oleh karena itu, ukuran sampel harus disesuaikan dengan kondisi penelitian agar tetap efektif dan efisien. Dan untuk menentukan ukuran sampel yang lebih ilmiah, para peneliti biasanya menggunakan rumus tertentu. Salah satu rumusnya adalah rumus Slovin. Yang mana rumus Slovin ini berbunyi N sama dengan per 1 plus N tanda kurung E kuadrat tanda kurung tutup, di mana N adalah jumlah sampel yang akan diambil, N besar adalah jumlah populasi, dan E adalah margin of error. Rumus ini digunakan ketika jumlah populasi diketahui dan peneliti ingin menentukan jumlah sampel yang representatif dengan tingkat kesalahan tertentu.
Dengan menggunakan rumus ini, peneliti dapat menentukan ukuran sampel secara lebih sistematis dan ilmiah. Berdasarkan seluruh pembahasan kita tadi, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Pertama, populasi adalah keseluruhan objek yang mewakili sasaran penelitian. Dua, sampel merupakan sebagian dari populasi yang mewakili karakteristik populasi tersebut. Dan yang ketiga, teknik sampling yang menentukan kualitas penelitian, karena teknik yang tepat akan menghasilkan sampel yang representatif. Keempat, ukuran sampel juga harus dihitung dengan tepat agar hasil penelitian dapat dipercaya. Dengan demikian, ketepatan dalam menentukan sampel sangatlah berpengaruh terhadap validitas dan kredibilitas hasil penelitian kuantitatif. Demikian penjelasan dari kami kelompok 7 mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling dalam penelitian kuantitatif. Bila ada kurang lebihnya, kami selaku kelompok 7 mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.